السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita pada hari ini kita bisa hadir semua untuk menambah timbangan amal kebaikan kita ya bulan puasa ini, menghadiri sholat fajar berjamaah. Dan alhamdulillah kita sekarang masuk pada hari ke-21 ya, hari ke-21, dan kita sudah masuk pada babak yang terpenting, yang hari-hari yang besar dan diperhatikan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan, yaitu Ashrul Awakhir, itu 10 hari terakhir. Dan ini adalah hari di mana Rasulullah SAW menjadikan hari-hari ini sebagai hari yang sangat istimewa sekali. Sampai-sampai Rasulullah SAW menuliskan ketika 10 hari terakhir ini adalah pada malam-malamnya membangunkan istri-istrinya, menghidupkan malam-malamnya, dan bahkan mencamkan ikat pinggangnya, artinya tanda bahwa akan bekerja keras untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin meniru apa yang dilakukan Rasulullah SAW, maka betul-betul jangan sampai kita sia-siakan detik demi detik yang ada di Ashrul Awakhir. Di bulan Ramadan saya umum di Ashrul Awakhir ini. Apa yang sekalian? Semua kita tahu ayat yang sangat populer terkait dengan bulan puasa, di mana tujuan dari bulan puasa ini adalah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan kita sekarang sudah menjalani 3 minggu. Apakah kita merasakan ketakwaan ini bertambah atau tidak? Kita merasakan apakah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak? Apakah kita merasakan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Atau kita semakin mengharap ya balasan dari Allah nanti di akhirat, atau kita masih juga yang mendominasi pikiran kita, tenaga kita ini adalah urusan dunia saja ya. Karena sesungguhnya Ramadan ini hanya akan bisa dihayati oleh orang-orang yang mengimani akhirat dan menjadikan hidupnya adalah untuk akhirat. Dan seperti itulah sebenarnya setiap mukmin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia diciptakan oleh Allah bukan dalam rangka untuk hidup di dunia, tetapi dalam rangka untuk di akhirat. Dunia ini hanya tempat transit saja, dan kemudian semua kehidupan kita mengerjakan itu hanya akhirat. Nah, orang-orang yang menghargai akhirat inilah yang bisa merasakan betul bagaimana nilai dari ibadah puasa. At-taqwa, Bapak dan Ibu sekalian, ketika Allah ingin menimbang atau mengukur derajat manusia dengan manusia lain, coba bayangkan kalau pada setiap manusia itu variabel apa yang bisa dinilai? Variabel yang melekat pada manusia banyak. Variabel pendidikannya, variabel jabatannya, variabel tingkat sosial di masyarakat, variabel sukunya, bangsanya, ya, keturunannya, variabel kekayaannya, ya, berapa asetnya, apa jabatannya, banyak sekali variabel yang ada terletak pada manusia. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengukur mana manusia yang layak ditinggikan dan layak untuk direndahkan, semua variabel itu gak dilihat. Seluruh variabel itu semuanya disisihkan dan kemudian diangkat hanya satu variabel saja.
satu variabel ini yang kemudian akan menentukan apakah manusia itu layak untuk dimuliakan atau tidak. Satu variabel ini orang Tuhan ini orang mulia, orang enggak ya? Enggak dilihat tuh dia presiden, enggak presiden, dia itu menteri, dia apa? Kalau jalan di awal pakai suara, itu enggak dilihat sama sekali. Ya, enggak dilihat tuh. Rumahnya yang mana, asetnya berapa kan dia. Yang dilihat cuma satu variabel, apa variabel? Takwa. Cuma takwa saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia di antara kalian itu yang paling bertakwa. Gak peduli dia apa, mau orang cacat, mau orang sakit, mau orang miskin, ketika dia takwa, derajatnya di sisi Allah tinggi. Kalau nggak takwa, maka apapun kedudukannya di dunia ini nggak level aja dengan Allah SWT. Karena itu berapa banyak orang yang populer di dunia tapi nggak dikenal di langit, nggak dikenal di langit. Tapi berapa banyak orang yang nggak populer di dunia ini, nggak kuliah di dunia sana, tapi menjadi orang yang sangat populer di langit karena ketakwanya. Nah, takwa inilah yang menentukan derajat seseorang. Takwa inilah yang menentukan bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Ya, dunia maupun akhirat. Takwa inilah yang kemudian menentukan siapa yang layak lebih mulia dan siapa yang layak. Kalau di sini misalkan ini majelisnya ada VIP-nya yang di depannya, yang porsinya paling bagus, yang lebih jelek dan seterusnya, seperti itu. Yang biasanya kalau di kondangan ada begitu kan. Nah, yang pejabat-pejabat ditaruh di depan. Kalau ada seperti ini, maka yang layak duduk di depan itu siapa? Orang-orang yang takwa. Bukan pejabat yang bukan yang sosial itu, tapi orang yang takwa batin. Itu kalau di majelisnya Allah seperti itu. Ya, kalau bukan majelis manusia, majelis Allah itu siapa yang paling takwa? Nah, takwa itu apa? Takwa itu adalah ketika orang tunduk kepada syariat Allah. Dia mau tunduk kepada syariat Allah. Dalam segala urusan dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak memandang sesuatu dengan akalnya saja, pikirannya saja, nafsunya saja, enggak. Tapi dia melihat segala sesuatu. Allah ridho enggak? Halal enggak? Halal enggak harus saya jauhi. Semuanya dia seperti itu. Makanya ketika Umar bin Khattab bertanya tentang apa itu takwa, jawabannya adalah seperti orang yang berjalan di situ penuh dengan duri. Mungkin kehakian, gimana langkahnya saya harus kaki saya ini supaya nggak kena duri. Seperti itu kita melangkah di dunia ini. Gimana saya harus menaruh posisi saya. Ketika saya beraktivitas ekonomi, ini aktivitas saya ini halal apa enggak ya? Allah ridho nggak ya? Ketika saya di keluarga, ya pendidik anak dan seterusnya, ini ridho nggak Allah dengan cara saya mendidik. Ketika saya di masjid, ketika saya di pasar, ketika saya di semuanya itu terbawa. Inilah takwa. Nah, takwa ini lama dari sekalian. Takwa itu yang akan menyertai setiap mukmin di mana saja. Jadi jangan gimana kan? Takwa itu hanya ada di masjid. Takwa itu hanya di tempat ibadah. Takwa itu kalau di sosial rahmat saja, gitu ya. Tapi kalau tunduk sama tangan bisnis, nggak ada bicara takwa. Dan takwa itu ada dalam segala hal. Dan takwa inilah ketika seorang mukmin beramal, takwa itu ada. Takwa sebelum amal, ada takwa ketika beramal, dan ada takwa ketika sesudah amal. Seperti kita di bulan Ramadan, ya. Allah meminta kita menjalankan ibadah puasa dengan segala isinya seperti supaya apa? Supaya menjadi orang yang bertakwa. Ya. Ketakwaan itu sudah kita bawa sebelum kita beramal. Apa ketakwaan sebelum beramal? Ketakwaan sebelum beramal adalah ketika kita menjadikan amal kita itu hanya untuk Allah, ikhlas. Kita nggak beramal kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ya, seperti kita baca ya,
inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu niat kita. Semua urusan kita serahkan itu kepada Allah dengan aturan Allah, tujuannya untuk Allah. Ini niat sebenarnya. Takwa sebenarnya, yaitu dengan niat yang ikhlas. Bagaimana kita menjalani puasa ini dengan ikhlas? Karena itu makanya apa namanya, barang siapa aku berpuasa imanan wahtisaban, ya, imanan wahtisaban, dengan keimanan kepada Allah, wahtisaban, ikhlas karena Allah, apa diampuni dosa-dosanya. Makanya orang niat sebelum masuk bulan puasa menjalani ini semua dilakukan dan dalam semua amal seperti itu. Dan itu sebelum amal. Ketika orang menjalankan amal dengan takwa enggak, bagaimana menjalankan amal dengan takwa? Pertama apa? Tetap dijaga ikhlasnya. Tetap dijaga ikhlasnya. Ya, saya beramal lillahi ta'ala. Saya beramal bukan karena itu dilihat orang. Ya, makanya jangan sering upload ke medsos kalau lagi beramal. Ini bisa merusak niat kita. Ya. Lagi duduk masjid raweh, saya lagi di masjid Asy-Syarif, saya di mana, dan seterusnya seperti ini. Ya. Orang yang melakukan amal ikhlas karena Allah. Ya. Kemudian dia jaga keikhlasannya. Kemudian yang kedua apa? Orang yang sedang beramal itu, yang kedua dia menginginkan ketakwaan dalam ketika beramal, menjadikan dia ingin amalnya sebaik mungkin. Sebaik mungkin itu apa? Mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah. Apa yang diajarkan Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh para salafus saleh, bagaimana mereka mengisi amal-amal itu, cara mereka beramal, kita tiru. Nah, karena dia terbaik, ya, itu yang terbaik, kita tiru. Bahkan kita ingin amal kita jauh terbaik. Kalau yang bisa, kalau kita mengerjakan urusan dunia itu selalunya yang terbaik. Kita pikirkan, kita apikan rencana kita supaya sukses. Ya, itu urusan dunia. Kamu tahu sana akhiratnya. Ya, karena lakukan yang terbaik di bulan Ramadan. Apa amal yang terbaik di bulan Ramadan? Kita kembali tanya salafus saleh bagaimana mereka beri. Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini, apa yang menjadi stresi perhatiannya? Selain ibadah puasa, kemudian apa? Rasulullah SAW banyak baca Al-Qurannya. Al-Qurannya, Masya Allah, para salafus saleh itu membaca Al-Quran luar biasa. Di bulan Ramadan lebih-lebih lagi. Ya, bahkan sampai di antara mereka ada yang menghatamkan tiap hari, ada yang tiap hari 2 kali, Imam Syafi'i 2 kali. Jadi 1 bulan 60 kali khatam. Kemudian Sayyidina Utsman demikian. Kemudian yang lain-lain demikian. Ya, mereka justru memilih amal dari amal yang baik menjadi amal yang lebih baik itu dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian apa stresnya di bulan Ramadan ini? Memperbanyak qiyamul lail, tarawihnya, ya. Tarawihnya betul-betul berkualitas. Tarawihnya khusyuk, panjang, dan seterusnya seperti itu. Ya. Kemudian apa? Banyak bersedekah. Kita tiru bagaimana amal yang para salafus saleh yang terbaik kita tiru itu ketakwaan ketika beramal. Jangan supaya saya puasa, saya isi sesuai selera. Sekarang kan banyak semuanya nggak pada tempat. Ini contoh misalkan, saya nggak tahu di masjid ini juga nggak. Kalau saya kena kritik Ustaz Rahmat salah seribu yang saya begini. Berapa banyak umat masjid yang ketika melakukan tarawih, ceramahnya lebih panjang dari tarawih. Itu nggak? Banyak nggak? Itu siapa yang ketiru? Coba kelihatan di kitab para ulama ada kayak gitu. Ada. Bahkan sampai orang nggak paham dikira ceramah